Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu. Amin. Ya, amin. kemarin kita sempat bahas kalau Pak Hang Seo geram sekali ketika Vietnam dikalahkan Indonesia di menit-menit terakhir ya. Dan Betul. ternyata Pak Hang Seo itu juga kaget ketika Indonesia menjadi juara SEA Ya, Games kali ini. Bro Ipung, seperti apa bro? iya. eh, Memang ini kan berita yang kita dapat dari saluran televisinya Vietnam ya. Karena VTV, sebuah broadcast di Vietnam, itu mengundang Pak Hang Seo sebagai narasumber untuk melihat ya, menganalisa jalannya pertandingan-pertandingan selama SEA Games berlangsung. Dan begitu dia juga, ini kan sesi wawancara ini itu dilakukan 1 hari setelah final dilangsungkan. Mhm, Artinya Pak Hang Seo juga akhirnya tahu atau sudah terinformasi bahwa Indonesia lah yang menjadi juara di SEA Games kali ini. mhm, Dan itu yang membuat Pak Hang Seo juga agak kaget ya, mhm, bahwa pertandingan final yang intensitasnya begitu tinggi, yang lebih banyak menguras aspek-aspek mentalitas, ternyata Indonesia itu bisa mengatasi hal itu. mhm. Indonesia justru secara mental jauh di atas pemain-pemain Thailand, sehingga hasil yang bisa didapat oleh timnas kita itu begitu meyakinkan dengan menang 5-2. Mhm. Di mana kekagetannya bro? Karena gini, ternyata Pak Hang Seo ya, ketika ditanya apa yang menyebabkan kekagetan Pak Hang Seo mengenai berita Indonesia menang, Mhm, justru dia sepertinya membuka resep ya, mhm, bagaimana cara menghadapi timnas Indonesia. mhm, Karena berdasarkan analisanya Pak Hang Seo, dan itu sudah pernah dipraktekkan pada saat melawan timnas kita, pemain timnas kita itu menurut analisa dan kesimpulannya Pak Hang Seo selama ini adalah pemain-pemain yang sangat mudah untuk diprovokasi oleh tim lawan. mhm. Provokasi, bisa saja provokasi itu dilakukan dari sejak sebelum pertandingan dimulai, selama masa pertandingan, kemudian dengan cara-cara yang mungkin di luar dari teknis permainan sepak bola. Tapi Hmm, itu justru yang bisa mengubah gaya permainan Indonesia, hmm, karena konsentrasi pemain Indonesia sudah pecah akibat provokasi yang dilakukan. hmm. Apakah itu juga yang menyebabkan Indonesia bisa menang melawan Vietnam ya? Karena Vietnam Ya, provokasinya nggak jalan. ya gini, kan saya bilang bahwa ada perbedaan treatment dalam membawa gaya persepak bolaan Vietnam di bawah Philip Trusier dan Park Hang-seo ya. Mhm, Karena di sini di event kali ini kan Philip Trusier yang menjadi pelatih kepalanya. Dan tentu pemahaman dan strategi yang dibawa oleh Philip Trusier itu berbeda sekali dengan Park Hang-seo. hmm, Philip Lucia lebih mencoba membawa timnas Vietnam itu memasuki fase-fase pemahaman sepak bola yang lebih mumpuni. hmm, Sementara Pak Hang Seo belum sampai tahap itu. Karena Pak Hang Seo memulai karir sebagai pelatih di timnas, itu dia mulai membangun semuanya dari katakanlah dari nol. Dia juga mulai membangun karakter-karakter yang harus dikeluarkan, harus dimiliki oleh pemain Vietnam. hmm, Karakter itu salah satunya ya, bagaimana bermain dengan militan, bagaimana bermain dengan Spartan. Kemudian dia juga mengolah aspek-aspek kualitas fisik itu yang diawali oleh Pak Hansio masa jadi pelatih gitu. Nah, hmm, sebetulnya kan ini sebuah jenjang ya, jenjang yang menurut saya sih orientasinya sudah bagus ya, sudah betul bahwa hmm, dari Pak Hangsio yang berusaha menancapkan fondasi, menanamkan nilai-nilai karakter buat pemain Vietnam. Kemudian setelah itu dimiliki oleh Vietnam, tentu Vietnam juga tidak akan berhenti di situ. hmm, Dia juga harus melangkah ke level yang lebih tinggi. Dalam hal ini Philip Trusier yang memang secara pengalaman dia juga lebih banyak dari Pak Hang Seo, dan dia terbiasa dengan sepak bola Asia. Dia pernah jadi pelatih Jepang, pernah juga dia melatih tim Nigeria, pernah melatih Eropa. Tentu kan ini dia punya katakanlah library-nya lebih banyak gitu loh. hmm, Dia punya literasi juga banyak, dan cara-cara dia katakanlah mengaplikasikan gaya sepak bola juga mungkin lebih bervariasi. hmm. Nah,
itu yang kemudian coba diambil oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, bahwa Vietnam harus melangkah lebih maju. Mhm. Walaupun pada akhirnya mungkin aspek-aspek seperti bagaimana bertanding dengan cara yang lebih militan dan Spartan itu sudah Mhm. sedikit mulai tergerus dengan Mhm. pemahaman dan strategi yang berbeda dari Philippe Troussier. Mhm. Begitu, Mhm. bro. Mhm. Ya, kok artinya Indonesia sudah bisa berkembang ya secara mentalitas, karena kan notabene berarti kan sampai ke level Asia itu juga bukan hanya kemampuan teknis yang harus dikuasai, tetapi Betul, justru mentalnya yang jauh lebih kuat. betul. Ya, kita harus akui ya bahwa sepak bola ini kan juga tidak hanya bisa mengandalkan teknis, tidak hanya mengandalkan kepada kemampuan individu, tapi bagaimana mentalitas ini juga harus menjadi pegangan, harus punya basic yang kuat. Mhm. Dan itu juga kan yang belakangan itu dari sejak tahun 2019 itu sudah mulai coba dibangun. Mhm. Coba dibangun aspek kualitas fisik, Mhm. kemudian kualitas mentalitas. Karena pada saat itu Indonesia sedang berupaya menjadi tuan rumah, gitu loh. Mhm. Mhm. Mempersiapkan diri untuk sebagai tuan rumah Piala Dunia Under 20, walaupun Mhm. gagal ya. Mhm. Jadi eh, bagaimana kemudian pencapaian yang didapat dari SEA Games kali ini itu buah dari apa yang sudah dilakukan dari tahun 2019. Menurut saya ya, menurut Mhm. saya seperti itu. Mhm. Jadi aspek-aspek itulah yang coba dibenahi. Ya. Nah, puncak dari pencapaiannya memang pada saat SEA Games, walaupun Mhm. sebetulnya puncak ini bukan akhir dari segalanya ya. Ini adalah Mhm. awal menurut saya. Mhm. Tapi bagaimana sebuah proses itu sudah memperlihatkan hasil itu lebih penting, bro. Ya, ya. Oke, Bro. Kalau misalnya tadi disebut bahwa Pak Kang Seo mengalami kekagetan kok Indonesia Mm-mm. bisa kuat mentalnya seperti itu, apakah Pak Kang Seo melihat apa yang berkembang ini dan bagaimana Indonesia bisa berkembang seperti itu? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa ini kan rangkaian proses yang panjang. Mhm. Ketika Indonesia kemudian terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia, tentu PSSI sebagai federasi sudah mulai berbenah. Mhm. Yang kita hadapi adalah event Piala Dunia. Mhm. Kita harus serius. Serius bukan cuma dalam masalah infrastruktur, serius juga dalam membangun tim. Nah, PSSI kemudian kan juga sudah bisa menilai bahwa apa sih yang menjadi kelemahan timnas kita. Mhm. Kelemahan kita A dan B, katakanlah fisik Mhm. dan mental. Mhm. Kemudian dia cari pelatih yang tepat untuk Mhm. membenahi itu. Nah, Mhm. pelatih inilah dalam hal ini mungkin saya melihat pada peran STY ya. Mhm. STY ini juga yang dari tahun 2019 kemudian melakukan evaluasi, dia juga mulai melakukan pembenahan pada aspek-aspek yang fisik dan mental tadi, Mhm. gitu loh. Mhm. Nah, itu kan juga rangkaian proses ini juga kan berjalan walaupun lambat, tapi ini ada gitu loh, Mhm. ada progres yang Mhm. didapat. Mhm. Bagaimana dalam pertandingan-pertandingan di event lain, Mhm. ketika Indonesia juga dalam posisi terjepit, kemudian bisa membalikan keadaan, itu Mhm. juga kan sebagai indikasi bahwa ada perbaikan-perbaikan dari sisi mentalitas, gitu Mhm. loh. Dan ini yang kemudian sepertinya Pak Hang Seo mulai membaca bahwa ini mapping yang dilakukan oleh timnas kita itu sudah memasuki track yang benar gitu loh. Mhm. Mhm. Karena mapping inilah yang kemudian pernah dia lakukan ketika dia menjadi pelatihnya Vietnam. Mhm. Jadi tracknya sama gitu loh. Mhm. Dan karena Pak Hang Seo dalam hal ini juga dia kan punya subjektivitas yang lebih kuat ya dengan timnas Vietnam. Mhm. Dia juga merasa hati-hati nih dengan perkembangan kualitas fisik, kualitas teknis, kualitas pemahaman sepak bola, kemudian kualitas mental dari timnas kita. Mhm. Karena sebetulnya timnas kita kan punya banyak talenta-talenta bagus. Cuma memang treatmentnya aja yang selama ini mungkin Mhm. belum belum betul gitu loh, bro. Oke, itulah obrolan kita mengenai Pak Hang Seo yang kaget juga ya. Mm-mm. Menurut sobat sendiri, eh, apakah ini sebuah jebakan supaya Indonesia merasa cukup puas dengan apa yang sudah dicapai Indonesia sampai sejauh ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.